Episode 7. Dengan segera Jill meletakkan kertas yang ia bawa ke meja. Pelan ia duduk di kursi depan Jeff. Jeff membuka lembaran demi lembaran kertas laporan milik Jill. Sampai di lembaran terakhir, tepat di mana ia harus membubuhkan tanda tangan, kepalanya langsung mendongak. Jill mengikuti arah pandang Jeff ke kertas yang sekarang dipegangi pria itu. Kertas itu terlihat menjijikkan dengan adanya cap sendal butut. Mampus! Apakah ini saatnya ia mendapat dampratan? Please, bos gila, jangan ngomel dong. Jill berharap ada keajaiban turun dari langit saat itu juga. Hujan emas, pesawat jatuh di depan kantor. Atau alien kecebur parit. Yang penting situasi saat itu langsung berubah. Ini apa? Jeff menunjuk cap sendal yang menempel di kertas dengan suara tidak bersahabat. Jill merasa seperti berada di ujung tanduk. Malang sekali nasibnya. Iit itu. Yang tadi kepijak sendal. Ah. Jill belum sempat memikirkan kata-kata menarik untuk menjawab. Kalimatnya jadi belepotan. Perbaiki pekerjaanmu, setelah itu baru kau minta tanda tanganku. Jeff menunjuk-nunjuk kertas bercap sendal itu dengan telunjuknya. Nada suaranya yang tegas ditambah sorot mata yang tajam membuat Jill terbungkam. Jill mengambil tumpukan kertas di depan Jeff. Namun gerakan tangannya terhenti ketika Jeff menyambar kertas-kertas itu dengan gerakan SWAT, peris seperti sedang merampas barang. Ini nggak sopan. Jeff mengangkat kertas itu lalu menunjuk cap sendal yang terpampang. Masih membahas itu lagi, bukankah Jeff mengetahui kejadian tadi sampai akhirnya laporan Jill jadi rusak? Kenapa Jeff tidak bisa memberi toleransi? Haruskah seorang atasan bersikap demikian demi menunjukkan kewibawaannya? Jill ingin menjerit dan menangis ketika setumpuk kertas itu dilempar ke depannya. Baru kali ini aku menerima laporan bercap sendal begini. Kau pikir aku tukang sapu yang harus mengepel dan menyapu laporanmu terlebih dulu sebelum membacanya? Benar-benar keterlaluan. Kenapa kau bekerja seperti anak SD? Oh ya, wajar saja kau seteledor ini, kau melamar kerja di sini hanya mengandalkan ijazah SMA. Jill ingin mencakar muka Jeff di akhir kalimat yang Jeff ucapkan. Jeff tidak mengucapkan kalimat itu dengan bentakan atau hardikan keras layaknya orang marah. Pria itu menandaskan kalimat dengan nada datar dan senyum lebar namun dibumbui sorot mata tajam menghunus. Lain kali. Pakai ini. Jeff menjentik pelipisnya sendiri dengan jari telunjuk, dengan kata lain, otak. Jadi menurut Jeff sekarang ini Jill bekerja tanpa memakai otak, begitu? Jill meremas ujung bajunya. Membayangkan muka dan bibir Jeff yang sedang diremas. Kau diterima di sini sebagai sekretaris IC yang bertugas mengumpulkan data, bekerjalah dengan pintar. Jangan bodoh. Harus bagaimana aku mengajarimu? Dasar serigala garang. Sombong. Angkuh. Congkak. Beraninya mengatai bodoh. Jill merutuk dalam hati. Jeff benar-benar telah menghinanya. Sudah. Apalagi? Kenapa masih di sini? Tegas Jeff. Jill cepat-cepat mengambil kertas-kertasnya. Kalau boleh jujur, ia juga sudah tidak betah berada di ruangan yang berbau singa kelaparan. Tidak perlu diusir, sudah sejak tadi ia ingin kabur. Jill memutar badan dan berjalan menuju pintu. Hampir saja ia bertabrakan dengan seseorang yang berdiri di ambang pintu menunggu giliran untuk bertemu Jeff. Tak lain Edo. Entah sudah sejak kapan Edo berada di sana. Jill tidak peduli. Ia melengos berjalan keluar tanpa memperdulikan Edo yang memutar kepala mengikuti gerak langkahnya. Jill masuk ke ruangan yang bersebelahan dengan ruangan Direktur IC, di sanalah ruangan tempat anggota IC berkumpul.
Sejurus pandangan para pria yang ada di ruangan Ice tertuju ke wajah Jill yang memucat. 5 pria yang sedang berunding dengan posisi duduk melingkar di meja panjang, saling pandang keheranan melihat gadis yang memang usianya masih sangat muda menekuk wajah. Jill menarik kursi dan duduk di antara para cowok ganteng. "Ada apa, Jill?" tanya Alif, cowok berusia 27 tahun yang menurut Jill paling baik karena Alif kerap memberi pertolongan di setiap kesulitan Jill. "Kok masam mukanya? Pak Bos marah. Gara-gara ini, nih." Tukas Jill menunjuk laporannya yang rusak. Para cowok di ruangan itu malah terkekeh mendengar penjelasan Jill. "Kok malah pada ngetawain? Apanya yang lucu?" tanya Jill kesal. "Gimana atasanmu nggak marah? Lihat deh laporanmu aja ancur begitu," sahut Alif. "Print ulang aja lagi. Ini laporan kan udah ditanda tangani asisten afdeling masing-masing. Mana bisa aku ganti yang baru? Gimana caranya aku minta tanda tangan mereka lagi? Waktunya udah mepet banget, keburu closing." "Itu yang rusak laporan afdeling berapa?" tanya Alif. "Afdeling 1 dan 2. Jawab Jill. "Laporan masih bisa dicover kok kalau diundur sehari lagi. Kamu print ulang aja laporannya sekarang, biar aku tungguin, setelah itu kita ke lapangan ngecek kerjaan." "Sekaligus aku bantuin mintain tanda tangan ke asisten afdeling 1. Ujar Alif yang paling jago untuk urusan instruksi. Jill tersenyum senang merasa dibantu para cowok ganteng yang bekerja satu tim dengannya. Zaflan sama Faizan ngecek wedding gawangan di afdeling 2, sekaligus mintain tanda tangan laporan ke asistennya. "Aku sama Hazik ke afdeling 3, sahut Hafiz. "Ya," ucap Alif sembari mengangguk. Tak lama kemudian Jill selesai ngeprint. "Ini udah selesai," ujar Jill sembari menunjukkan surat yang baru saja dia print. "Oke, kita berangkat," ajak Alif. Mereka berbagi tugas ke lapangan menggunakan motor inventaris bermerek Kawasaki, melintasi kantor bertingkat 3 yang merupakan kantor sentral. Jill berboncengan dengan Alif, sementara 4 cowok yang lain berboncengan dengan 2 kendaraan lainnya. Jill menutup kepalanya dengan topi, ujung rambutnya berkibar diterpa angin. Sebuah ransel menggantung di punggungnya. Isinya bermacam-macam perbekalan, mulai dari roti, cemilan, cermin dan air mineral ada di sana. Ia juga mengenakan jaket untuk melindungi kulitnya dari terik matahari. "Al, bisa pelan dikit gak? Perutku mau muntah rasanya, ya ampun parah banget sih ini jalannya," keluh Jill yang merasa enek setelah tubuhnya memantul-mantul di atas motor yang melaju di jalan bergerigi. Alif tersenyum menatap jalan tanah yang permukaannya dilapisi koral. Namanya juga di perkebunan sawit, ya kayak gini jalannya. Ini mending di jalan utama. Nah kalau kamu masuk ke jalan blok, lebih parah dari ini. "Iya, aku tahu, kan udah beberapa kali masuk ke blok yang kayak neraka itu. Pelanin dikit, dong." Duh, buset. Payah juga ternyata kerja sama cewek. Alif tersenyum dan memperlambat laju kendaraannya. Jill mengulum senyum mendengar keluhan Alif. Meski bicara demikian, Alif tetap tersenyum dan tidak menunjukkan sikap kesal. Dia adalah pria paling bijak dan dewasa di mata Jill. "Lagian kenapa bocah kayak kamu mesti kerja di perkebunan gini, sih? Kenapa nggak kuliah aja?" lanjut Alif. "Males aja," celetuk Jill sekenanya.